Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya pagi hari ini. Siapapun yang boleh menikmati setiap firman Tuhan pagi ini, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, bahkan kita semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi ini, mari kita akan sama-sama buka di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami boleh kembali untuk berisi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus memberikan pengertian kepada kami, firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami semuanya. Terlebih kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari pagi hari ini sama-sama kita akan melihat firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada kesempatan yang indah di pagi ini. Mari kita sama-sama buka di dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-36. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ini tema firman Tuhan kita pagi hari ini, yaitu percaya saja. Sungguh ini adalah satu perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada kepala rumah ibadat, bahwa dikatakan jangan takut, percaya saja. Nah, tentu dalam setiap kehidupan kita juga, ketika kita mempercayai seseorang atau mempercayai sebuah berita, tentu harus sumber yang bisa diandalkan, sumber yang sangat meyakinkan. Nah, ini perkataan Yesus sendiri, karena pada waktu itu di ayat-ayat sebelumnya, bahwa kepala rumah ibadat ini yang bernama Yairus ini datang tersungkur kepada Yesus untuk memohonkan kesembuhan bagi anak perempuannya yang sedang sakit, bahkan hampir mati. Dengan penuh permohonan yang sangat, kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus memohonkan kesembuhan. Tetapi ketika saat itu Yesus diikuti oleh begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia, sampai firman Tuhan katakan berdesak-desakan ketika Yesus hendak melakukan perjalanan ke rumah kepala rumah ibadat ini. Dan ternyata di tengah perjalanan itu, di dalam Injil Markus pasal 5 ini diceritakan bahwa Yesus bertemu di ayat yang ke-25, kita lihat adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi ketika Yesus hendak mengunjungi rumah daripada Yairus, di dalam perjalanan ada seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Ya, bahkan ibu ini sudah berulang-ulang kali diobati, berobat kepada tabib-tabib, bahkan sampai harta bendanya menjadi habis karena apa yang ibu ini usahakan. Tetapi di ayat yang ke-27 dikatakan, demikian bunyi firman Tuhan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka ia di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini yang menjadi perenungan kita pagi hari ini, bahwa ibu ini telah banyak mendengar berita tentang Yesus. Ibu ini tahu dan mengenal Yesus adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup membuat mujizat, bahkan pengajaran-pengajarannya, sehingga ibu ini datang kepada Tuhan. Ayat selanjutnya katakan, ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, dari pendengaran ini, ibu ini
pendengaran kepada Yesus, berita tentang Yesus, ibu ini memiliki satu keyakinan. Ketika di tengah kerumunan orang berdesak-desakan, dengan segala keberadaan ibu ini, dengan sakitnya pendarahan 12 tahun, pasti kita bisa membayangkan apa yang ibu-ibu ini alami, ya, penderitaannya, sakitnya ibu ini hadapi. Tetapi dengan satu percaya yang sungguh kepada Tuhan, dia datang dan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan benar, ya, Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Bahkan Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahnya? Tentu di tengah-tengah orang yang banyak orang yang bisa menjamah jubah Yesus, tetapi hanya ibu ini yang menjamah jubah Yesus. Dan ibu ini dengan takut, dengan rasa takut, dia tampil tersungkur, dia akui bahwa dia yang menjamah jubah daripada Yesus. Sehingga Yesus katakan di ayat yang ke-34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji Tuhan, ibu ini memperoleh keselamatan dan kesembuhan. Luar biasa, dengan modal percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu ketika dalam perjalanan ini Yesus belum sampai di rumah kepala rumah ibadat, Yesus sudah melakukan mujizat terlebih dahulu. Jadi cerita ini, firman Tuhan ini, mujizat yang Tuhan lakukan di dalam Injil Markus pasal 5 ini berbarengan kejadiannya. Sungguh luar biasa. Kita boleh memperhatikan bagaimana Yesus yang selalu peduli, Yesus yang tidak menunda-nunda untuk mengadakan mujizat, untuk mengadakan pertolongan. Haleluya. Ya, makanya datanglah orang kepada Yesus karena Yesus belum sampai di rumah kepala rumah ibadat itu. Orang katakan sudah anaknya sudah tidak bisa tertolong karena anak yang akan disembuhkan Yesus sudah mati. Tetapi Yesus sekali lagi katakan, jangan takut, percaya saja. Walaupun ketika Yesus sampai di rumah Yairus itu, orang sudah ribut, sudah menangis karena memang anaknya sudah meninggal. Tetapi Yesus katakan, anak ini tidak meninggal, anak ini hanya mati. Ya, di dalam ayat yang ke-41 kita baca, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Puji Tuhan, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini, pesan firman Tuhan pagi hari ini untuk kita, jangan takut, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Di tengah-tengah kondisi hari-hari ini, mungkin semuanya tidak ada yang bisa meyakinkan kita. Mungkin kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Terlebih ketika kita mendengar berita-berita, ketika kita menyimak, memperhatikan keadaan sekitar kita. Ya, bahkan mungkin ketika kita memikirkan hal-hal yang terjadi saat ini, bukannya memberikan kita satu keyakinan, bukannya memberikan satu kita kekuatan, tapi justru membuat kita khawatir, membuat kita takut. Oleh sebab itu pagi hari ini sungguh luar biasa, perkataan Yesus itu juga adalah bagi kita. Siapapun kita pagi hari ini yang diberkati oleh Tuhan, jangan takut, percaya saja apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Inilah janji firman Tuhan bagi kita semua. Oleh sebab itu, untuk kita boleh menerima mujizat daripada Tuhan, untuk kita boleh mendapatkan pertolongan Tuhan, kekuatan yang baru daripada Tuhan, yang pertama, mari perbanyak pendengaran kita akan firman Tuhan. Ibu ini 12 tahun dia menderita sakit.
tetapi dia mendengar, sudah mendengar cerita tentang Yesus. Luar biasa. Dia isi kehidupannya, dia isi apa yang di dalam hati pikirannya, yaitu tentang Tuhan Yesus, Allah yang ajaib. Begitu juga dengan kita, ya. Karena di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada amin? Isi pendengaran kita, isi pikiran kita, isi hati kita perbanyak dengan firman Tuhan. Ya, Mazmur katakan bahwa firman Tuhan, janji Tuhan itu menghidupkan aku. Tidak ada yang lain. Haleluya. Hanya janji-janji Tuhan yang boleh terus datang menguatkan, meneguhkan kehidupan kita. Oleh sebab itu banyak pendengaran kita untuk firman Tuhan. Ketika mungkin kita membaca renungan harian, mungkin ada firman Tuhan yang disampaikan di grup WhatsApp atau di apapun, ya kita boleh simak, kita boleh baca, kita boleh aminkan. Karena ini menjadi satu kekuatan di dalam diri kita. Dengan kekuatan ini kita memiliki iman yang bertindak. Bukan hanya iman yang biasa saja, tetapi iman yang bertindak sehingga kuasa Allah boleh dinyatakan. Ibu ini yang menderita 12 tahun, dia banyak halangan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus diikuti begitu banyak orang, berdesak-desakan, berbondong-bondong. Tetapi dengan modal iman yang bertindak, dia datang kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan Yesus memberikan satu teladan yang indah kepada kita. Walaupun sepertinya tertunda, pertolongannya sepertinya tertunda, ternyata kabar dari manusia bahwa anak Yairus itu sudah meninggal. Ternyata Yesus katakan hanya tertidur. Sungguh luar biasa. Dan Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan. Dan pemulihan seketika itu juga terjadi. Puji Tuhan, mari pagi hari ini ibu-ibu yang diberkati Tuhan, siapapun kita yang menyimak firman Tuhan pagi ini, terus berikan hati kita kepada Tuhan dengan iman, keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Inilah pengharapan kita kepada janji Tuhan. Berikanlah satu keyakinan yang sungguh kepada janji Tuhan. Dia janji Tuhan itu iya dan amin. Pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita seperti sau yang kuat. Kenapa sau yang kuat? Karena tidak hanya memberikan kepada kita untuk kebutuhan jasmani saja, bukan hanya kesembuhan jasmani saja, tubuh kita ini saja, tetapi Tuhan berikan jaminan kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita memiliki jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kuatkan terus pengharapan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Mari dengan iman, percaya, kita mau terus datang kepada Tuhan. Hari-hari ini kita sangat membutuhkan pengharapan yang sungguh, iman yang sungguh kepada Tuhan. Baik ketika kita akan melakukan aktivitas kita sehari-hari, ya, mungkin banyak di antara kita yang merasa takut untuk keluar, takut untuk beraktivitas, bahkan takut untuk beribadah. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Jangan takut, percaya saja. Ada jaminan keselamatan, ada jaminan perlindungan Tuhan, ada jaminan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita semua, umat-umat tebusannya. Puji Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan kita, Yesus Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Mari semuanya kita pagi hari ini terus datang kepada Tuhan, terus dekatkan diri kita kepada Tuhan, cari terus hadirat Tuhan, bahkan terus kita larut di dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus kita cerna, kita terus perhatikan bagaimana setiap kehidupan kita diisi oleh janji-janji firman Tuhan yang terus menyegarkan,
kehidupan kita semua. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita. Hari ini saya percaya kita yang takut, kita yang khawatir, pandang kepada Yesus. Dia memberikan jaminan hidup kekal, jaminan keselamatan dan kekuatan untuk kita dimampukan melangkah maju terus dalam melewati setiap kehidupan, dalam setiap pergumulan, permasalahan yang Tuhan boleh izinkan kita hadapi. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya ada kasih Tuhan, ada janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang kelam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu, amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, haleluya. Yesus, ku percaya padamu, haleluya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita serahkan segala ketakutan kita, kekhawatiran kita hari-hari ini. Kita mau andalkan Tuhan, karena Yesus adalah Allah yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan mujizat. Kita mau terus percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kembali kami boleh diisi hidup kami dengan firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Kami terus mau mengandalkan Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami kepadamu. Biarlah Tuhan, kami berdoa, tambahkan iman percaya kami kepadamu di tengah-tengah kondisi hari-hari ini yang kami alami. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Dan ketika dengan iman kami meyakini bahwa kuasa Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami, maka kami percaya ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami semua pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami. Bawa hidup kami untuk semakin dekat dengan Engkau, untuk terus kami boleh menyelidiki, kami boleh membaca, merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa bagi seluruh ibu-ibu yang ada dimanapun berada, bahkan seluruh siapapun pagi hari ini yang boleh menikmati setiap firman Tuhan. Kiranya berkat Allah boleh turun atas kehidupan kami semuanya, sehingga kami boleh terus melangkah maju di dalam
dalam kami mengiring Engkau. Kami tetap setia, kami tetap melayani Tuhan, kami tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah seru doa kami, dan kami alaskan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih bagi siapapun yang boleh menyaksikan, menikmati firman Tuhan pagi ini. Yakin kuasa Tuhan nyata bagi kita. Biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Glory, salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.